Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elsa Nuril Azhar dengan NIM 212011057 dari kelas PAIB. Di sini saya akan menerangkan tentang materi meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi pada bab ini terdapat dua ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang menerangkan tentang berkompetisi dalam kebaikan, dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang menerangkan tentang etos kerja. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelum kita masuk, mari kita membaca dulu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Setelah itu adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama adalah ada lafaz wa anzalna ilaika. Di situ ada hukum bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Selanjutnya adalah musaddiqal lima. Di situ ada bacaan idgham bila gunnah, itu karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Selanjutnya ada wa muhaiminan 'alaihi. Itu adalah bacaan idhar karena apa? Ya, karena fathah tanwin bertemu dengan ain. Selanjutnya adalah amma ja'aka. Itu adalah bacaan mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Selanjutnya adalah pada lafaz ja'alna, ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya, menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa,
Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya dalam kedudukannya sebagai pemelihara. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan Quran surat Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sudah sempurna dan Allah telah meridhoi Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran yang lain. Selanjutnya, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa, Nabi Isa dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan satu umat saja, tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan yang siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat, karena mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Selanjutnya ada pun cara-cara agar dapat berkompetensi dalam kebaikan, yaitu salah satunya melakukan M6. Yaitu M6 itu apa? Berikut ini, yaitu mengawali setiap kegiatan dengan bacaan bismillah. Hal itu dilakukan agar setiap pekerjaan yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah melakukan dengan penuh semangat. Jadi kita harus melakukan setiap kegiatan kebaikan dengan penuh semangat. Jangan kita menjalankan dengan keterpaksaan. Selanjutnya adalah menjaga konsistensi, artinya kita harus istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Selanjutnya adalah mempelajari ilmu yang terkait. Jadi kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah membiasakan bekerja sama. Jadi kita harus bekerja sama agar apa yang kita lakukan itu menjadi lebih ringan. Karena kita juga termasuk makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain. Selanjutnya adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi. Jadi kita itu harus bisa mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan ketika apa yang dilakukan tersebut itu baik, maka kita harus meniru. Meniru yang baik-baik dan serta memodifikasi. Bagaimana agar
perilaku baik tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya adalah materi daripada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan tentang etos kerja. Sebelum kita masuk kepada materi, akan saya bacakan dulu Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama ada pada lafadz fasayarallahu. Itu ada lam jalalah tafkhim. Karena apa? Ada lafadz Allah didahului oleh fathah. Selanjutnya adalah amalakum wa rasuluhu. Itu ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu wawu. Selanjutnya ada lafadz wal mu'minun. Ya, itu karena itu ada hukum bacaan alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf mim. Selanjutnya ada pada lafadz wasyahadah. Ada alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf shin. Selanjutnya adalah fayunabbi'ukum bima. Itu ada ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah setiap amal akan dilihat oleh Allah, Rasulullah dan mukminin di akhirat kelak, lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik maka akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika amalnya buruk maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang selanjutnya, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut terhadap gemerlap kehidupan duniawi sehingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Selanjutnya adalah cara meningkatkan etos kerja. Cara meningkatkan etos kerja yang pertama adalah membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Selanjutnya adalah saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Selanjutnya menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang selanjutnya adalah manfaat etos kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih pekerjaan yang sudah diraih. Selanjutnya adalah menjaga martabat diri sendiri. Martabat diri
akan terjaga jika seorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Pasti banyak orang yang meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna bagi keluarganya. 3. Wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras yang dilakukan oleh seorang dengan niat ikhlas karena Allah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wujud ibadah kepadanya. Yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghadapi hambatan dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, optimis, serta tawakal. Pada hakikatnya kesuksesan merupakan karunia Allah. Kegagalan adalah sukses yang tertunda karena Allah SWT selalu menghendaki kebaikan pada hambanya yang bertakwa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.